Ada pertanyaan, lewat mana uang itu datang? Nah, ini menarik sekali dan ini perlu kita diskusikan. Uang itu datang lewat mana? Sedangkan saat ini kita belum memilikinya. Terus atau mungkin kita memiliki tapi dalam jumlah yang sedikit. Ini kita bahas di sini ya. Lewat mana uang itu akan datang dan lewat mana uang itu akan masuk kepada kita, dan uang itu menjadi sebuah alat yang itu gampang banget kita dapatkan dan bisa kita miliki dengan segera. Ini butuh yang namanya pemikiran yang memang ya santai soal uang. Jadi kita nggak memaksakan dan kita tidak mengekang diri kita untuk segera loh. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Uang ini datang lewat mana aja, kita diskusikan bareng dan kita ulas bareng. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan teman-teman ingat ya, menyambut 10.000 subscriber ya, biar cepet. Nanti saya akan bagikan sesuatu kepada teman-teman. Tentunya bisa untuk belajar Law of Attraction, dan ini fenomenal banget nih waktu itu ya. Dan ini bisa teman-teman miliki secara gratis ya. Nanti syaratnya di video selanjutnya saya akan memberikan bagaimana langkah-langkahnya biar teman-teman bisa mendapatkan semua. Dan kita fokus dulu untuk membahas lewat mana uang itu datang dan uang itu hadir kepada kita ya. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Kita membahas yang namanya uang itu datang lewat mana, atau lewat mana uang itu datang. Ini pertanyaan yang sebenarnya klasik tapi asik. Nah, keren kan? Klasik tapi asik, dan ini bisa kita lakukan itu kapan aja ya. Tergantung bagaimana kita memprogram diri kita, terus bagaimana kita bersikap kepada uang itu agar uang itu senantiasa ada dengan mudahnya datang kepada kita. Ya mungkin kalau teman-teman baru mengikuti channel ini atau baru menemukan channel ini ya nggak masalah. Silakan belajar, kita diskusi bersama di sini dan kita akan membedah apa yang menjadi permasalahan teman-teman soal keuangan. Tentu saja dalam pikiran bawah sadarnya. Tentu saja biar itu semua menjadi sesuatu yang bisa merubah kehidupan teman-teman. Seperti biasa kita akan ada yang namanya 5 poin ya yang kita bagikan di video ini. Dan kita akan langsung mulai aja di poin pertama. Poin pertama adalah melalui pikiran uang itu akan datang. Nah, lewat pikiran ya. Karena apa? Gini, kalau pikiran kita tidak pernah menggambarkan banyaknya uang yang ingin kita miliki, atau biar kita memiliki uang tersebut, maka kita nggak akan pernah punya yang namanya pandangan soal uang. Terus misalkan kita nggak pernah memprogramnya dalam pikiran kita atau menanamkan nilai uang tersebut, dan kita hanya ya udahlah dapat berapa pasrah tanpa kita memiliki sebuah target, itu tentu saja kita nggak akan pernah mendapatkan nilai yang pasti. Jadi mungkin hari ini dapat, besok enggak, dan seterusnya enggak. Nanti setelah sekian lama baru dapat lagi. Nah, itu kalau kita nggak menanamkannya pada pikiran kita. Uang itu bisa datang lewat pikiran kita. Bagaimana kita memprogram pikiran kita agar uang itu bisa hadir dalam hidup kita dengan mudah dan tentu saja menyenangkan, dan kita bisa memilikinya sesuai dengan apa yang sudah kita inginkan, sesuai dengan apa atau berapa yang sudah kita tentukan. Itu sangat luar biasa banget loh. Saat kita udah memikirkan nilai uang, itu sama aja kita udah membuka jalannya. Lo nanti datang ya ke gua ya, biar gua bisa menjadi orang yang berkelimpahan dan punya banyak kelebihan soal uang. Namun kadang justru kita membatasinya. Kita merasa itu hanya sekedar angan-angan, dan itu sebuah fata morgana yang gak pernah akan kita dapatkan dan kita nggak bisa memilikinya. Itu salah besar, karena dengan kita melakukan seperti itu, kita udah membatasi diri kita untuk mendapatkan peluang yang lebih besar, dan kita bisa menjadi orang yang berbeda. Kita nggak sama dengan orang rata-rata. Jadi bentuk dulu dalam pikiran kita berapa banyak, terus nilainya itu udah kita tentukan dan kita tanamkan pada pikiran kita. Kalau kita nggak pernah menanamkannya, ibarat kita ini mau berjalan, kita ini hanya melihat peta ya. Melihat peta, bukan kita udah pakai GPS. Sekarang zamannya GPS. Nah, otak kita ini canggih dan melebihi GPS itu. Karena apa? Jangkauannya alam semesta nggak terbatas. Jadi teman-teman bisa program diri teman-teman dalam pikirannya
Utamakan dulu dalam pikirannya nilainya berapa. Terus nanti jangan pikirkan prosesnya. Kalau kita memikirkan prosesnya, otomatis ya itu tadi, kita justru akan banyak mengeluh. Kita nggak akan pernah mendapatkan apa yang kita inginkan. Kenapa? Kita udah menyerah dulu di tengah jalan dan kita nggak pernah menikmati nilai uang yang sebenarnya kita inginkan dan kita idam-idamkan. Lalu di poin kedua itu adalah peluang. Nah, setelah kita menggambarkan atau kita menanamkan nilai tertentu dalam pikiran kita, maka alam semesta akan memberikan jawaban, yaitu sebuah peluang. Nah, peluang ini bisa kita jadikan langkah awal untuk kita maju dan kita mendapatkan nilai sesuai dengan apa yang sudah kita tentukan di awal tadi ya, sesuai dengan poin pertama. Dan teman-teman misalkan bingung, wah kok kegedean nih kalau minta sekian. Teman-teman bisa mulai dari yang terkecil dulu, begitu udah dicapai, nah nanti tingkatkan lagi ke nilai yang jauh lebih besar. Tapi peluang jangan pernah disia-siakan. Begitu ada peluang, kita harus segera mengambilnya. Law of attraction sering saya bilang bahwa dia suka sekali dengan kecepatan. Dia nggak suka sesuatu yang menunda ya. Kalau kita menunda sesuatu, peluang itu ya mungkin ganti ya. Yang nilainya tadinya mau besar jadinya kecil. Terus kadang justru kita menunggu lagi dalam jangka waktu yang lama, kita nggak akan pernah mendapatkan peluang yang dengan mudah seperti yang sudah kita dapatkan. Ingat, jangan pernah menunda. Law of attraction atau LOA atau LOA menyukai sekali yang namanya kecepatan. Dalam artian bukan kecepatan kita berlari, bukan kecepatan kita memacu kendaraan kita, tapi dia menyukai kecepatan akan keputusan kita untuk merubah hidup kita sendiri. Itu kadang yang disia-siakan ya. Begitu ada peluang, wah terserah deh, besok aja nyantai-nyantai, malas-malesan. Bahaya banget ya. Karena apa? Belum tentu besok kita dapat peluang yang sama. Terus peluang ini banyak banget ragamnya. Misalkan kita dapat tawaran ya, atau mungkin teman-teman udah menjalani sebuah usaha, entah apapun itu usahanya ya, tapi skalanya masih kecil, mungkin masih skala rumahan, dan itu teman-teman hanya mendapatkan penghasilan yang terbatas. Tapi peluang ini kadang masuk juga dari usaha tersebut. Tiba-tiba nih ada orang yang membutuhkan nih produk yang teman-teman bikin, terus ada orang yang butuh mungkin jasa teman-teman yang tadinya hanya melayani nilai kecil. Nah akhirnya apa? Seiring berjalannya waktu, teman-teman ini meningkat, perjalanannya menanjak. Nah itu juga peluang dan itu harus diambil. Nah setelah dari pikiran dan kita harus sigap mengambil peluang, di poin ketiga kita harus konsisten. Kalau kita nggak konsisten, itu kita nggak akan pernah mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Karena kita udah menanamkan dalam pikiran kita udah mengambil peluang. Tapi setelah kita menjalankan ini peluangnya, kita nanti udah nggak konsisten lagi. Mungkin yang jualan atau yang bikin produk itu kualitasnya diturunkan. Terus udah nggak konsisten melakukan yang namanya afirmasi lagi ya, membentuk nilai dalam pikirannya. Nah itu bahaya juga. Karena apa? Itu akan membuat kita justru melupakannya dan kita terbuai dengan peluang yang udah ada. Kita asik menjalaninya itu, kita udah melupakan apa yang menjadi tujuan awal kita. Otomatis ya itu semua akan memudar dan semua itu akan sirna dan kita kembali lagi ke nol. Dan untuk mengulanginya butuh waktu yang gak sebentar juga. Jadi kita harus bijak ya. Kita harus menanamkan dari pikiran kita harus dengan cepat mengambil peluang dan kita harus konsisten menjalani itu semua. Karena dengan kita menerapkan 3 hal itu, kita udah melangkah jauh dan itu akan merubah hidup kita jauh lebih baik daripada kehidupan sebelumnya. Tapi jangan pernah berpikiran bahwa waduh waktunya kapan, aku terburu-buru. Jangan seperti itu. Kalau kita paksa, nggak pernah kita akan mendapatkannya. Contoh aja, Anda yang punya anak misalkan, kalau dipaksa anaknya untuk menuruti segala sesuatu, apakah Anda langsung kasih? Misalkan nih anak Anda nih maksa, aku pokoknya mau motor NMAX segera besok karena aku mau ngapel. Nah dengan begitu risih nggak? Sedangkan penghasilan kita ini belum memadai, kita belum cukup mungkin uangnya, mungkin untuk cicilan juga nggak akan pernah cukup. Karena apa? Kita hanya fokus dalam mencari penghasilan untuk menyambung kehidupan. Begitu juga yang namanya law of attraction. Itu kalau kita paksakan, kita nggak akan pernah mendapatkan apa-apa. Ya, Tuhan jangan pernah dipaksa. Kalau kita memaksa Tuhan, ya Tuhan nggak akan pernah
mau kasih. Lalu di poin keempat, kita juga harus menerapkan ini ya. Saat bersyukur, kita harus merasakan bahwa itu sudah kita miliki. Kenapa? Karena ya lewatnya dari situ. Setelah kita menerapkan poin pertama sampai ketiga dan poin keempat, kita harus bersyukur. Saat bersyukur ini, kita rasakan sudah memilikinya. Ini alurnya ya. Pertama dari pikiran, kedua kita ngambil peluang, ketiga kita harus konsisten, dan keempat kita saatnya bersyukur dan kita merasa menerima. Dengan begitu, kita akan jadi orang yang memang layak untuk diberikan yang namanya uang tersebut, karena alurnya di situ, ada stepnya. Jadi jangan lupa saat bersyukur ini kita merasakan sudah memilikinya. Rasakan dalam perasaan kita bahwa bahagianya kita memiliki nilai uang yang sudah kita tentukan, sudah kita inginkan. Nah, itu sesuatu yang sangat luar biasa banget, dan saya yakin teman-teman bisa melakukannya dan teman-teman bisa mendapatkannya. Tapi jangan paksakan cara ya, karena biar kita menjalani segala sesuatunya dengan cara-cara yang benar. Dan poin terakhir, kita udah melakukan poin pertama pikiran, kedua adalah peluang, ketiga adalah konsisten, empat bersyukur, dan kelima adalah kita akan menerima dalam bentuk fisik. Dalam bentuk fisik ini kita akan menerimanya di mana? Bisa kita menerima secara tunai, bisa kita menerima secara transfer bank ataupun cek ataupun apapun. Yang jelas itu akan menjadi sebuah nilai uang sesuai dengan yang kita inginkan. Meskipun itu dapatnya nanti bertahap, nggak langsung serta merta kita dapat full ya, bisa jadi malah justru nanti dikasih lebih. Nah, itu sesuatu yang sangat luar biasa, dan itu bisa menjadikan kita seseorang yang super kelimpahan, super kemakmuran yang kita dapatkan, dan kita bisa memiliki apa yang sudah kita inginkan. Law of attraction bukan ilmu main-main, dan law of attraction semua orang percaya atau enggak, semua menerapkannya dan semua menjalankannya, karena apa yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi. Sukses berkelimpahan.